Lanjutannya sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laisal birra, tidaklah atau bukanlah kebaikan itu antualu, kalian arahkan wujuhakum, wajah-wajah kalian, fis shalah, di dalam salat, kibalal masyriqi, ke arah timur, wal maghribi, dan ke arah barat. Jadi menurut orang Yahudi, yang namanya kebaikan adalah ketika kita menghadapkan diri kita ke arah Baitul Maqdis. Tuh, kalau orang-orang Yahudi, kiblatnya Yahudi Baitul Maqdis. Makanya dia nggak demen banget ketika Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya bahwa pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Langsung dia itu sewot, sampai-sampai dia bilang mengadu domba. Wah, lihat ajaran Nabi Muhammad, ajaran nggak bener tuh. Masa agama dimain-mainin, entar kiblatnya ke Baitul Maqdis, entar kiblatnya ke Ka'bah. Tuh, karena menurut pandangan mereka, yang namanya orang kebaikan adalah yang menghadapkan dirinya ke arah Baitul Maqdis. Jadi ketika orang muslimin nyembah ke Ka'bah, wah udah nggak bener itu. Tuh, orang muslim nggak bener. Yang namanya kebaikan ketika menghadapkan diri ke Baitul Maqdis. Ini dibantah ayat ini. Jadi ada mengatakan ulama tafsir ayat ini turun buat Yahudi. Ada yang mengatakan ayat ini turun buat Nasoro, karena Nasoro juga punya kiblat. Orang Nasoro kiblatnya mana? Matahari. Mereka kiblatnya matahari. Tuh, timur. Kan ini bukanlah orang kebaikan, orang yang berbuat baik adalah yang menghadapkan dirinya ke arah timur dan barat. Tuh. Iman ketakwaan bukan semata-mata kita hadapkan diri kita ke arah wajah, ke arah kiblat. Tuh. Iman ketakwaan bukan hanya sekedar kita sholat. Nah gitu. Jadi iman bukan sekedar kita sholat. Ketika orang dia sholat rajin, ke masjid rajin, apakah dia dikatakan bertakwa dan beriman? Belum. Ini ayatnya. Tuh. Ketika orang rajin ke masjid, rajin sholat, apakah dia dikatakan orang baik? Belum. Ini ayatnya. Laisal birro, bukanlah orang dikatakan baik itu kibala, mengarah ke arah masyrik, timur, wal maghrib. Tuh, gitu maksudnya. Jadi bukanlah orang yang baik itu orang yang sholat mulu, bukan. Yang baik yang kayak apa? Ini dijelasin di sini nanti. Nazala roddan alal Yahudi. Nazala turun ayat ini roddan, menolak atau membantah alal Yahudi, atas orang Yahudi. Orang Yahudi apa tadi pendapatnya? Yang namanya orang baik itu, kebaikan orang beriman adalah menghadapkan dirinya ke arah Baitul Maqdis. Ayat ini menolak dari bantahan Yahudi. Wan Nasoro, dan juga ini roddan alan Nasoro, dan juga membantah atas pendapat orang Nasoro. Orang Nasoro pendapatnya apa? Yang namanya kebaikan adalah kita nyembah ke arah timur, matahari. Tuh. Gitu. Haisu, sekiranya za'amu, mereka meyakini atau berpendapat, za'amu, mereka menduga, zalika, akan yang demikian itu tuh. Yang demikian itu apa tuh? Zalika maksudnya apa? Bahwa kebaikan itu adalah mengarahkan diri kita ke arah-arah tertentu. Itu kata mereka. Tuh. Atau ayat ini bisa jadi turun buat orang mukmin. Buat orang mukmin. Orang mukmin ketika kiblat dipindahkan dari Baitul Maqdis dikembalikan lagi ke Ka'bah, senang tuh, bahagia. Wah, kita udah dapat kebaikan. Turun ayat ini. Jangan senang dulu lu, kebaikan bukan itu doang. Kebaikan masih banyak, gitu. Jadi ayat ini ada pendapat turunnya buat 3 orang nih. Siapa pertama? Yahudi. Ayat ini khitabnya bisa buat orang Yahudi. Bisa juga ayat ini turun buat orang Nasoro. Bisa juga ayat ini turun buat orang karena orang mukmin senang banget tuh ketika kiblat dirubah lagi dari Baitul Maqdis ke kiblat. Kata Allah, jangan ente merasa udah sholat ke arah kiblat udah cakep banget, gitu. Jangan merasa udah ke muhasibin udah cakep banget. 5 waktu ke muhasibin udah merasa, wah gue mau udah paling atqakum, paling bertakwanya orang di Bulak Perwira 2. Wah, jangan, gitu maksudnya. Gitu ya. Bisa ayat ini turun buat orang beriman atau buat kita juga termasuk ya. Bukan berarti kita sering ke masjid merasa kita paling takwanya orang tuh. Ya, bukan. Apa yang di sini dibilang kebaikan? Walakinal birra, tetapi al birra yang dikatakan kebaikan atau orang baik, al birra maknanya bisa kebaikan atau orang baik. Zal birri, orang yang melakukan kebaikan, yaitu wa quri'a bil fathil ba, ada bacaan bukan birra tapi barra, ba-nya dipathain.
Wa quri'a bi fathil ba'i, ada dibaca dengan fathah ba, baro, ai artinya al-barru. Itu semua isim fa'il tuh. Jadi albir maknanya isim fa'il, orang yang berbuat kebaikan. Bir maknanya melakukan ketaatan, melakukan ketakwaan, melakukan perbuatan keimanan, itu bir. Bir melakukan takorub, ibadah-ibadah kepada Allah gitu. Bukan yang namanya ibadah semata-mata dia sholat doang, atau kalau buat kita nih, kalau khitabnya buat orang mukmin ya, bukan semata-mata ibadah itu sholat doang, kalian menghadapkan diri ke arah kiblat, bukan. Tetapi yang namanya kebaikan apa? Man amana billah, pertama syaratnya beriman kepada Allah. Jadi orang kafir kayak apa juga tetap aja dia tidak dikatakan orang yang berbuat baik, ya enggak? Yang penting kan dia baik, biar kata dia kafir kita coblos aja. Dia kan baik, orang nggak sering ngasih, sering apa. Orang baik dikatakan orang baik, satu catatannya dia beriman dulu. Ya, namanya nggak beriman ya nggak baik, belum beriman. Kalau orang Yahudi nggak beriman sama Allah, dia bilang Allah pelit. Wah, Allah bakhil. Kenapa? Ya gue dikasih makanan, mana wasalwa, mana wasalwa itu makanan surga, Pak. Makanan surga, kata orang Yahudi. Gue dikasih makanan, mana salwa mulu, mana salwa itu burung matang udah jadi, udah kepanggang, enak nggak itu? Dibilang Allah pelit banget, makanan ini mulu, sayuran kek, bosen kan makan ini mulu, gitu. Allah dikatain pelit sama orang siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi juga mengatakan Allah itu seperti manusia, punya anak. Yahudi sama kayak Nasoro. Kalau Yahudi pendapatnya siapa? Uzair ibnullah. Si Uzair itu anak Allah. Uzair siapa Uzair? Uzair itu di saat orang-orang yang apal Taurat udah pada meninggal, pada habis, nggak ada orang yang apal. Uzair tampil, dia apal satu orang doang. Wah, ini bukan orang sembarangan. Ente ibnullah, ente anak Allah, sakti dia ini. Gitu. Yahudi pendapatnya begitu. Jadi ayat ini juga bantahan buat orang Yahudi yang namanya iman, yang kebaikan pertama beriman kepada Allah, bukan kayak situ mah Allah dibilang pelit. Tuh, Allah dibilang pelit, Pak, parah. Yahudi imannya, Pak. Tuh. Kalau Nasara nggak beriman kepada Allah, apa dia? Dia mengatakan Al-Masihu ibnullah. Nabi Isa anak Allah, nggak beriman dia kepada Allah tuh. Nabi Isa anak Allah. Wal yaumil akhir, namanya orang baik adalah yang beriman kepada hari akhirat. Yahudi nggak beriman pada akhirat. Ayat sebelumnya udah kita baca, lan tamassana naru, neraka nggak bakal nyentuh kami illa ayyaman ma'duda, kecuali sebentar doang. Kami masuk neraka paling ya masuk lewat doang keluar lagi. Tuh, kata orang siapa tuh? Emang neraka punya dia kali ya? Kata orang Yahudi, kami masuk neraka nggak lama, masuk bentaran keluar lagi, gitu. Dia nggak beriman sama hari akhirat. Kalau orang Nasoro keyakinan dia nggak ada hari kebangkitan, mati ya mati udah hancur, orang jadi debu, habis sudah, nggak ada perkara dibangkitan, nggak ada perkara akhirat. Tuh, kalau kata orang Nasoro, ini ayat tujuannya ke mereka tuh yang nggak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, dan juga malaikat. Yahudi nggak beriman malaikat. Inna Jibril aduwullah, Jibril musuhnya Allah. Wah, gitu. Malaikat Jibril kata orang Yahudi aduwullah, musuhnya Allah. Tuh, itu kerjaannya tuh. Ya Allah. Wal kitab, mereka juga nggak beriman pada kitab. Buktinya apa? Mereka nggak mau beriman sama Al-Quran. Taurat mereka imanin, Injil mereka imanin, walaupun diacak-acak sama mereka. Tapi ketika turun Al-Quran, nggak mau dia, karena datang dari Nabi Muhammad SAW, nggak mau tuh. Mereka dikatakan mereka tidak beriman dengan makanya namanya kebaikan bukan kayak mereka tuh, bukan kayak siapa tuh yang kemarin lagi rame tuh, yang di demo sampai jutaan orang, ratusan orang, apa jutaan itu? Ada jutaan ya? Dia bukan orang baik. Siapa yang ngomong? Yang ngomong siapa? Allah. Bukan orang baik dia. Biar kata dia kayak apa juga, bukan orang baik. Yang orang baik beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, dan beriman malaikat, pada kitab, wan nabiyin, beriman pada nabi. Mereka Yahudi kerjanya apa? Nabi dibunuhin, Pak. Nabi dibunuhin. Nah, ada nabi dikit dimatiin, ada nabi dikit dimatiin, ada nabi apa digodot, ada itu ya. Nabi apa tuh yang digodot? Zakaria dia masuk ngumpet di pohon, kata setan, dia di pohon tuh. Pohon digodot pakai gergaji. Setan dikasih tahu sama setan tuh Nabi digodot, bayangin tuh. Bahasa kita digodot ya.
Wa atal mala, dan juga yang namanya orang beriman, orang bertakwa, dia juga memberikan harta. Tuh, memberikan harta. Memberikan harta apa? Ma'a padahal hubbihi, padahal menyukai dia itu lahu bagi harta itu. Jadi sodako yang paling baik adalah ketika kita senang sama harta itu. Wah, itu berat ini. Jadi dalam hadis, afdolus sodako wa anta sohin, paling bagusnya sodako engkau sehat, sehat. Terus sahihin, engkau dalam keadaan pelit. Ini duit buat bayaran anak gua simpen. Yo, jangan, sayang. Mah, ini duit kita buat beli ini, buat nanti. Bapak kan pengen beli ini. Ini buat tabungan kita buat beli rumah. Nah itu. Jadi yang namanya sedekah satu, ketika apa? Ketika kita sehat. Yang kedua, ketika kita apa? Pelit. Karena kita punya gambaran hidup bakalan beli ini. Ini duit buat beli motor baru, simpen. Duitnya berapa tuh di tabungannya? 10 juta. Tapi nerima zakat mulu. Beres itu. Orang-orang iya sembako itu. Afdolus sodako ketika anta sohin, ketika anta sehat. Yang kedua ketika sahih, ketika dalam keadaan pelit dalam arti itu ya emang kerjaan kita, emang semua itu. Saya juga termasuk semuanya, ini bukan ngomongin siapa-siapa ya, kita sekedar tahu aja nih. Yang namanya sodako satu, catatnya ketika dalam keadaan ini lagi sakit sedekah mulu ke masjid. Ya, ada amal jariah dari fulan bin fulan dengan doanya supaya disembuhkan. Ya lagi sakit. Lagi sakit mah itu bukan sedekah. Iya, itu lagi sakit pengen apa? Minta doain, ngarep. Bukan sedekah, itu namanya apa? Ngarep. Yang namanya sedekah itu ayatnya ala hubbihi, atas mencintai dia kepada hartanya. Mencintai harta dalam arti apa tadi? Lagi sehat, lagi pelit. Nah itu namanya ngasih harta. Jangan pengumuman di masjid sering tuh ya, sedekah dari fulan bin fulan dengan niat dia lagi di ya itu bagus juga namanya sedekah, nggak ada yang jelek. Tapi lebih bagus lagi tadi keadaan sehat dan dalam keadaan pelit. Tuh ingetin. Iya saling mendoakan bagus, tapi yang cakep gitu ya. Yang cakep sedekah, yang namanya sedekah itu begitu. Ya, hadisnya begitu, Nabi bilang, anta sohihin wa anta sohihun, anta sohih wa anta sahihun. Sohih sama sahih. Sohih sehat, sahih pelit, dalam keadaan pelit. Lebih dari bakhil. Kalau bakhil mendingan. Kalau pelit sama diri aja sama keluarga pelit tuh. Kalau sahih. Nih kita kalau bakhil sama keluarga masih baik. Sama keluarga royal dia. Beli bakso, beli makan ini, makan ketaki, makan hokben, royal sama keluarga. Tapi sama orang pelit, itu namanya apa? Bakhil. Tapi kalau sahih, pelit sama diri, sama keluarga, sama orang. Sama diri sayang ini. Ini makanan mahal banget, sayang amat. Ini nasi kebuli beli, ya Allah 80.000 sepiring. Mahal amat. Mendingan gua makan di warteg 10.000, udah kenyang, udah puas tuh. Buat dirinya aja pelit. Itu namanya apa? Sahih. Jadi ada tingkatan pelit tuh, ada namanya bakhil, ada namanya sahih. Diseduh lagi. Itu pakai shin gede ya, shin gede, ha kecil, ya, ha kecil lagi. Syahihun. Itu udah parah dia tuh, di bawah bakhil tuh. Jangan lagi begitu sedekah tuh, lagi syahih. Ini namanya sedekah itu wa anta sahihun wa syahihun. Tuh. Wa anta pakai shot, sahihun artinya sehat. Wa anta sahihun wa anta syahihun. Dua tuh. Karena dalam Al-Qur'an ini ayatnya, engkau memberikan harta maaf padahal hubbihi, mencintai dia itu lahu kepada harta itu. Kepada siapa kita berikan itu harta? Zawil kurba, kepada kerabat, saudara dekat kita kasih itu. Al-qarabati, kepada kerabat. Wal yatama, orang-orang yatim. Wal masakina, orang-orang miskin. Wabnas sabil, dan ibnas sabil orang lagi jalan kehabisan ongkos. Dia dari Surabaya apa dari mana kemari mau pulang, duitnya habis apa bagaimana, itu namanya al musafiru, yaitu musafir, ngikutin ibna ya. Ibna kan nasab tuh.
Wa ibna sabil al-musafiro. Ibna sabil itu musafir, lagi berpergian kehabisan ongkos. Wasailina, orang yang minta tuh, orang yang minta. At-talibin, orang yang minta datang ke rumah tuh. Ya paling enggak 1.000-2.000 kita kasih lah kalau ada yang datang. Pengemis, orang-orang yang minta. Kalau emang nggak ada jangan ngatain. Udah nggak ngasih ngatain. Ini modus ini. Lu modus lu, gue tahu lu. Ya jangan gitu. Banyak kita gitu ya. Jadi kita itu mah urusan Allah ya nggak? Malaikat. Ini Nabi Ibrahim pernah diomelin. Nabi Ibrahim datang orang Majusi. Kata dia, saya belum makan seharian. Kata orang Majusi. Kata Nabi Ibrahim, saya mau kasih makan tapi syaratnya masuk Islam dulu ente. Masuk Islam. Kata Nabi Ibrahim, enggak. Kata Majusi tadi, saya nggak mau pindah agama gara-gara makanan doang. Wah, dia imannya kuat ini orang Majusi nih. Nggak mau saya cuman gara-gara makanan keluar dari Majusi tuh, kata dia. Akhirnya itu Majusi, mendingan saya pergi, mendingan saya merat dari sini dah. Nggak mau gua. Daripada pindah agama. Jalan tuh lari, datang tuh wahyu, ditegur Nabi Ibrahim. Ente orang baru durhaka sama ente sekali, ente dia minta nggak ente kasih. Itu Majusi udah durhaka sama saya bertahun sama Allah ya, udah berdurhaka sama aku bertahun-tahun saya kasih makan. Tuh, paham gitu? Yang ngasih makan siapa kan? Allah. Dia durhaka Majusi sama Allah bertahun-tahun, tapi Allah tetap kasih makan. Dia nyariin tuh orang tuh, ya. Dia cari orang tuh, dia cari perjalanan berhari-hari, ketemu tuh orang Majusi. Woi Majusi, ayo ke rumah saya makan. Ya, kagak mau gua kalau pindah agama. Nah, enak aja gua pindah. Enggak mau gua kalau pindah agama. Terus kata Majusi itu dia bilang, kata Nabi Ibrahim, enggak, tenang aja. Lu gua kasih makan tapi lu enggak usah pindah agama, tetap gua kasih makan. Lah, ente kok berubah pikiran begini? Apa sebabnya? Iya, gua mau makan ke rumah lu. Sebabnya apa nih lu berubah pikiran? Tadi gua ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu tadi tegurannya. Baru dia akhirnya masuk Islam juga itu Majusi itu. Wah, dia sadar tuh bahwa ya Allah begitu sayangnya sama saya. Saya udah durhaka sekian tahun, saya masih dapat makan, masih dapat kasih sayangnya. Akhirnya masuk Islam. Tuh, gitu. Iya. Kita bilang tadi, ada orang datang minta-minta kita katain, udah nggak ngasih ngata. Gua modus ini malu, modus lu, gua tahu lu. Jangan. Kalau emang nggak ngasih, jangan pakai ngatain gitu ya. Kalau emang kita nggak ngasih, pelit nggak ngasih 2.000, 1.000 ya jangan pakai ngatain, jangan pakai berpikiran apa tuh? Berpikiran jelek, negatif. Wah ini jangan pada iya kasih aja. Ya 2.000, 1.000 kasih aja. Kalau emang nggak ada, kita jangan galak-galak, senyum aja. Maaf Pak ya, maaf nggak ada banget. Gitu, maafnya lagi nggak ada banget ini. Gitu, kasih aja, nggak usah pikirin. Iya. Kasih aja udah, nggak usah bikin tadi contohnya di depan jalan sambil di belakang kencur. Tahunya dia bawa mobil kayak di TV ada prank itu ya. Ada prank. Ngeprank dia tahunya. As-sa'ilin, orang yang minta-minta, at-talibin, wa fi riqab, wa fi fakki. Wa fi dan di dalam fakki membebaskan riqab budak. Enggak semua budak nih. Budak namanya budak mukatab. Tuh, dalam fikih ada budak mukatab. Budak yang udah melakukan perjanjian tertulis sama tuannya, kalau kamu bayar 10 juta, kamu bebas. Tuh, dia tuh. Itu budak yang dapat kita boleh kasih zakat, kasih sedekah. Budak mana tuh? Namanya budak mukatab. Budak yang sudah melakukan perjanjian dengan tuannya, perjanjian bebas. Kalau kamu bayar 10 juta, kamu bebas. Tuh. Itu budak di sini maksudnya budak apa? Budak mukatab. Al-mukatabina ini ada di sini. Al-mukatabina, orang-orang mukatab yang sudah melakukan perjanjian bebas dengan tuannya. Wal usaro dan tawanan, orang-orang tawan dalam perang. Itu namanya kebaikan itu. Jadi kebaikan ke masjid rajin tapi pelit. Orang baik nggak dia itu? Namanya kebaikan Allah tegur kita semua tuh. Bukan buat ini, buat semua kita. Yang namanya kebaikan bukan sekedar kemuhasi ke hal al-musibin. Orang baik bukan sekedar ke al-muhasi, tapi pikirin juga tuh duit di rumah. Pikirin juga duit di rumah, tuh duit kita pikirin. Pikirin tuh mobil apa segala macam. Wa aqamas shalah dan juga mendirikan salat tuh. Wa ata zakah, mendatangkan zakat. Al-mafrudota yang diwajibkan, al-mafrudota yang diwajibkan, wa ma qablahu dan apa yang sebelumnya minat tatawu daripada sedekah sunnah tuh.
wal mafrudota dan memberikan zakat al mafrudota yang diwajibkan, wa ma qablahu dan apa yang sebelumnya. Sebelumnya ayat yang di atas tadi. Yang sebelumnya kan sunnah tuh. Wa atal mala, memberikan harta tuh. Dan ini yang wajib, al mafrudota wa ma qablahu dan apa yang sebelumnya ayat di atas. Fit tatawu, di dalam ibadah tatawu, sedekah sunnah. Wal mufuna bi ahdihim, dan mereka menepati bi ahdihim dengan janji mereka, iza ahadu, apabila mereka berjanji. Wal mufuna, dan mereka menepati bi ahdihim dengan janji mereka, iza ahadu, apabila mereka berjanji Allah, kepada Allah, awin nasa, atau kepada manusia. Janji kepada Allah ditepatin, janji kepada manusia tepatin. Tuh, itu namanya orang yang baik tuh. Ini masih banyak, ini disebut hanya sebagian. Dalam hadis al-imanu bid'un wa sab'una su'batan. Ketakwaan, kebaikan, keimanan seorang itu lebih dari 70 cabang. Lebih dari 70. Di antaranya nyingkirin yang ganggu orang mukmin atau orang Islam dari jalan. Di jalan ada batu, ini motor kalau lewat kena nih. Kita niatin kebaikan itu ada pahalanya. Itu termasuk iman, termasuk ketakwaan gitu. Paling kecilnya tuh. Ada paku di jalan, ada batu, di masjid ada kira-kira tai cicak, ada apa kita bersihin. Itu termasuk kebaikan juga tuh. Ini disebut, ini cuman perwakilan aja. Yang disebut di Al-Qur'an ini hanya perwakilan, masih banyak lagi. Jadi namanya orang beriman bukan sekedar sholat. Masih banyak kebaikan yang harus dia lakukan gitu. Ayat ini ngomong di situ. Masih panjang nih ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutin besok deh.